hari Kamis itu tanggal 18 itu hari Senin. Hari Kamis sebelumnya saya memang sudah merasakan waktu pulang kerja itu merasakan sedikit demam. Tapi demamnya itu nggak seperti demam kayak flu biasa. Demamnya lebih biasa karena saya tidak meriang sampai brodok itu enggak. Cuma ngerasain panas saja. Saya cek pakai termometer juga sama aja, 36,5, 37, turun lagi 36,5 cuma itu. Tapi saya nggak bisa tidur. Malam itu saya nggak bisa tidur. Dimulai dari belakang punggung saya ini sedikit gak enak, kemudian menjalar ke perut kayak gini sih. Masa COVID kayak gini gitu. Dari kondisi seperti itu. Saya sampai tidur tuh gak adanya, sampai istri saya setelah merasa dipikirin. Mungkin itu hanya pikiranmu aja yang khawatir kalau kena gitu kan. Tapi Kamis itu salah satu rombongan saya ini kena. Hasil swab positif. Oke lah Tuhan. Nah, memang dia positif, tolong jagain aku. Setelah itu sampai jam 1 pagi saat itu akhirnya saya minum obat karena yang saya rasakan kan ada sakit seperti sakit mah ya. Saya minum paracetamol, saya minum obat mah. Oke. Setelah itu enak, badannya enak. Jam 2 pagi saya sudah mulai tidur. Bangun pagi hari Jumatnya saya merasakan udah seperti biasa, tapi saya memutuskan udahlah saya akan WFH dulu. Kalau mau ke teman-teman rombongan, saya WFH dulu, saya nggak ikut rombongan. Jumat itu saya juga swab, hasilnya juga negatif. Tapi berjalan sampai hari Sabtu, hari Minggu saya sudah merasakan nggak enak, bukan nggak enak, pilek biasa sebenarnya. Cuman kalau orang pilek flu biasa itu kan, yang flu yang biasa itu kan sampai curung, sampai pusing, sampai itu enggak. Itu cuma ngerasain aneh gitu aja. Jadi agak hidung saya ini agak kayak ya bindeng gitu aja. Saya sempat ke dokter, saya juga cerita sama dokter saya dikasih obat. Dan hari Seninnya, hari Jumatnya saya juga dapat kabar bahwa salah satu rombongan saya juga positif lagi. Jadi ada 2 orang yang positif dalam rombongan saya. Hari Minggunya pagi ikut bagian di rumah ya. Hari Seninnya saya swab, dan yaitu sorenya saya dikabari sama teman kantor, Pak, dari nadanya telepon saya sudah wes masih positif itu saya. Oke, saya mendamaikan diri saya sendiri. Saya tidak mau kehilangan sukacita. Oke, saya lapor ke RT, lapor ke puskesmas. Berjalannya waktu dari hari Senin, Selasa, Rabu, badan ini mulai bereaksi kan gejala-gejala. Dari Selasa saya kehilangan penciuman. Benar-benar nggak bisa mencium apapun. Yang bisa saya rasakan di lidah saya hanya panas, manis, asin. Tapi untuk hidung ini nggak bisa. Sampai saya tempelkan saya sedot nggak bisa. Ini bau apa sih sebenarnya, nggak bisa. Dari Selasa, dari Rabunya udah itu mulai. Singkat cerita, hari Jumat itu adalah dimana sebenarnya momentum paling kritis gejala saya. Tapi saya nggak cerita kemana-mana, sama istri saya juga nggak ngomong. Yang saya rasakan benar-benar sakit. Jadi mulai hari Jumat siang itu saya udah nggak bisa tidur. Perut saya seperti kayak di remet-remet, lambung kayak lambung usus saya kayak orang tipes, tapi lebih sakit. Saya udah pernah tipes, tapi ini sakit banget. Dari hari Jumat Jumat siang itu saya udah gelebak gitu, tapi kan nggak ngomong sama siapa-siapa, kan saya serumah ya. Oh ya, sebelumnya hari Kamis itu satu rumah saya swab semuanya, dan hasilnya Daryl juga, anak saya yang pertama positif. Akhirnya kan tinggal sama saya. Setelah itu kan Daryl yang tahu, Papa ngapain sih kok sakit merintih terus? Gak apa-apa, ini paling mahnya Papa habis makan obat. Ternyata enggak. Sampai malam saya minta dari jam 9 itu Daryl kamu tidur.
Saya udah gelebak-gelebak, udah wah sakit banget. Sampai tengah malam udah berdoa, Tuhan kenapa ini saya kok sakit banget. Sampai nggak kuat saya. Saya udah pegang HP, saya siap telepon siapa aja. Saya siap telepon istri saya siap telepon ketua COVID-nya yang di lingkungan saya. Saya pikir ini kalau saya telepon, ambulan udah di depan rumah. Karena sakit banget. Saya sampai kesakitan tuh, ya anak saya kan tidur di kamar sebelah ya, itu nggak kedengaran. Tapi suaranya sakit. Kalau saya gerak sedikit, itu pasti saya batuk, dan batuknya itu nggak batuk kayak orang batuk gitu, enggak. Batuknya kayak sampai kayak muntah gitu. Itu jam 12 Tuhan kira kuat aku. Saya putuskan, saya mengambil lagu rohani, saya baca Alkitab. Mulai jam 12 saya menyembah, saya doa, saya katakan saya cuma aku percaya sama Tuhan. Hari sebelumnya Cisna telepon saya, Cisna telepon memberikan kesaksian tentang seorang Pak Paulus ya. Itu juga kena COVID dan lebih parah dari saya. Dan Cisna juga cerita itu udah mujizat juga karena paru-parunya benar-benar baru dibanding Tuhan. Nah dari situ, wah masa ya, saya di pikiran saya cuma ini, Pak Paulus itu kan udah ibaratnya udah hidup matinya sama Tuhan, udah maksudnya ya anak apa-apa lah. Saya ini kan, aduh apa sih Tuhan, banyak kekurangan lah gitu kan, saya pikir gitu. Cuman ini nggak bisa. Saya ngomong Tuhan aku juga anakmu. Aku juga engkau pilih dan engkau ambil dari sesuatu yang tidak berguna, tapi engkau ambil aku jadi sesuatu yang berguna. Saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya bahasa roh. Pokoknya caranya gimana, pokoknya saya kayak kayak dua orang Korea gitu ya. Wah ngotot, saya ngotot, Tuhan sembuhkan saya. Jam 1 saya sudah mulai reda, jadi nggak terlalu sakit, dan di situ ternyata Tuhan mulai ngomong ke saya, Dimas, kamu jangan khawatir, percaya dan setia padaku. Hanya dua kata itu yang saya pegang. Oh ya Tuhan, saya nyembah Tuhan lagi. Dari jam 2 saya nyembah Tuhan lagi. Jam 3 tiba-tiba perut saya itu lapar banget. Tapi saya nggak bisa membayangkan makanan apapun karena saya juga bisa mencium kan. Yang ada cuma nasi sisa malam itu kan udah pada kering gitu kan. Terus saya ambil, saya kerok itu, saya ambil yang masih ini, sama saya kasih garam, saya bikin air putih, saya kasih gula. Saya minum, saya makan. 3:30 saya baru bisa tidur. Bangun jam 5:30. Tepat itu, saya ingat sekali. 5:30 saya bangun. Badan saya sudah enak. Walaupun perut saya masih agak ya, tapi saya lebih enak dibandingkan hari yang kemarin. Saya sudah bisa, pagi itu saya dikirimi istri saya sarapan, saya sudah bisa makan, tapi saya dikit. Kemudian saya laporan kan, biasa tiap hari laporan ke dokter yang ngawasin saya, dokter ini saya mengalami ini, tapi belum ada respon. Jam 6 itu saya. Kemudian singkat cerita hari Sabtunya itu saya tidur siang, jam 12 tepat saya tidur siang, dan jam 3 saya dikagetkan lagi. Tiba-tiba saya itu bisa membau minyak kayu putih, padahal saya nggak pernah pakai minyak kayu putih sedikit pun. Saya pakainya face care. Dan saat itu saya nggak penciuman saya sudah hilang. Ketika saya bangun, saya kaget, Tuhan kok tenan porak itu. Di samping saya itu ada hand sanitizer. Saya teteskan di tangan saya hidup, saya bisa bau. Sejak itu sampai saat ini saya bisa bau. Dan ternyata itu penyembuhan Tuhan itu luar biasa. Itu di hari Sabtu ya. Hari Minggunya kembali terus, tapi setelah ini perut udah enak, udah sembuh, udah nggak ngerasain apa-apa.
saya sudah bisa makan banyak, saya sudah bisa mengkonsumsi apapun. Dan juga saya perlu ceritakan, sejak hari Jumat sampai saya dinyatakan negatif, saya tidak pernah minum obat. Vitamin, obat dari dokter tidak pernah saya minum. Hanya 2 kata yang terus saya ucapkan, saya percaya dan saya setuju. Hanya itu saja. Dan terus hari Senin itu saya sudah mulai kalau teman-teman saya itu merasakan batuknya itu malah pertama saya itu terakhir, tapi saya cuma 2 hari saya batuk. Pernafasan itu tidak bisa ditarik mentok ya. Jadi kalau nafas narik itu di tengah jalan terus saya batuk. Dan itu saya rasakan hari Rabu sampai hari Rabu. Hari Kamisnya saya sudah tidak merasakan batuk. Saya tidak merasakan lagi nafas yang tersengal, tidak sekalipun sampai saat ini. Hari Jumatnya yang kemudian saya di swab hasilnya negatif. Hari Seninnya di swab lagi di kantor saya hasilnya negatif. Oh, Tuhan, puji Tuhan, ini saya sudah sembuh. Saya mengucap syukur gitu. Dan selama saya menghadapi isolasi mandiri, banyak kebaikan orang yang Tuhan perlihatkan ke saya. Sampai ada orang yang ngantar makanan, saya minta, saya terima kasih, Mas. Saya ada satu orang Gojek itu yang sebenarnya dia mengantar makanan buat saya. Ada teman kantor yang ngantar makanan, Pak, ini Bapak Mas keluarga. Tapi Masnya itu tahu kalau saya itu baru isolasi mandiri dan lihat anak-anak saya. Kemudian dia WA saya, Mas baru positif ya? Iya Pak. Saya ceritakan paginya dia ngantar makanan, tahu-tahu ngantar papa muda sama remote. Ini kebaikan Tuhan, saya nggak kenal orang ini siapa. Dan terus semuanya orang saya mengucap syukur, terima kasih. Sampai teman sekolah saya dulu juga meminjamkan rumahnya untuk keluarga saya bisa isolasi mandiri di sana. Dan puji Tuhan, dari keluarga saya, anak saya, Gerald, kemudian ibu mertua saya, semuanya sudah sembuh. Dan luar biasanya mertua saya yang umurnya 80 tahun itu disembuhkan Tuhan lebih singkat dari saya. Dan sekarang sehat. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara yang telah mendukung kami sampai saat ini.